Halo, selamat bergabung kembali di video tutorial database SQL MariaDB. Nah, di video sesi kali ini kita akan belajar ya bagaimana cara menarik data dari database. Cuma kali ini data yang kita tarik posisinya tersebar di beberapa tabel. Oke, jadi pengantarnya begini ya. Skenario yang akan kita lakukan. Kita punya database. Kita punya data yang tersebar di 5 tabel. Kita ingin melakukan suatu penarikan di mana hasil tarikannya menggabungkan data dari kelima tabel ini. Nanti akan kita lakukan dengan script SQL yang umumnya dikenal sebagai query ya, query untuk menarik data. Nanti pada video kali ini kita akan mencoba dengan dua cara, memakai cara koma atau memakai cara join. Nah, nanti kita lihat lebih detailnya di sesi praktek ya. Cuma perlu saya sampaikan dulu di depan terminologi join dalam pembuatan script SQL. Ini ada 4 ya. Ada left join, right, inner, dan full. Keterangan detailnya ada di tabel ini ya. Jadi kalau kita ingin menarik data yang kontennya gabungan dari dua buah tabel, katakanlah diberi nama tabel kiri dan tabel kanan ya. Jadi tabel kiri disebut duluan, baru tabel yang kanan. Dalam kondisi normal atau kondisinya inner, hanya data yang ada di kiri dan ada di kanan, dalam hal ini dalam tanda kutip irisan, yang ikut ketarik ya. Di tabel kiri ada dan di kanan ada yang ketarik dalam kondisi normal. Untuk semua join ini ketarik. Tapi kalau joinnya inner, hanya data yang di kiri ada dan di kanan ada yang ketarik. Ini hanya yang ketarik. Berbeda halnya dengan left join. Kalau left join ini kalau digambarkan seperti ini ya. Yang ada di irisan selalu ketarik kan ya. Tapi data yang di tabel kiri ada, tapi di kanan tidak ada, biru ini maksudnya ada ya, ikut ketarik kalau dia memakai left join. Ini keterangannya di sini ya. Data yang di kiri ada, di kanan tidak ada, ikut ketarik. Kalau right, kebalikannya. Ini ya, right join, di kiri tidak ada, di kanan ada, ikut ketarik. Jadi yang ketarik yang seperti itu dan irisannya. Kalau full join, ya simpelnya ini, semuanya ketarik. Yang di dalam irisan ketarik, yang di kiri ada, di kanan tidak ada, ketarik juga. Yang di kanan ada, di kiri tidak ada, juga ketarik. Simpelnya semua ketarik. Cuma ada catatan di sini ya, karena kita mendemokannya dalam MariaDB, inner, left, dan right ini disupport. Hanya full join ini tidak disupport. Oke, begitu ya pengantarnya. Sekarang kita coba lanjutkan ke sesi praktek. Kita kembali ke aplikasi The Beaver ya. Kita kembali ke database kelinci DB. Nah, sebelum kita mulai saya ingin coba tunjukkan ini ya, cara menamai ulang suatu tabel. Ini dalam hal ini saya akan menamai ulang ini tabel contoh isi ini, yang isinya data-data hewan. Jadi perintahnya adalah rename table. Nama lama ditaruh di sini, nama baru ditaruh di sini, terus di execute.
Kita refresh. Sudah berubah kan jadi hewan. Oke, sekarang yang akan kita lakukan gambarannya seperti ini. Kalau kita lihat tabel hewan, view table ya. Di sini ada kode hewan beserta namanya dan data detail tanggal lahir, beratnya, negara asal. Kemudian kita lihat juga tabel yang ini, pemberian vaksin. Di sini ada informasi pemberian vaksin ke hewan, tapi tidak ada namanya. Nah, yang akan kita lakukan adalah kita gabungkan kelebihan dari masing-masing tabel. Kita ingin tarik data nama hewan beserta informasi vaksinasinya. Kita akan lakukan dengan dua cara ya. Pertama dengan cara koma dulu. Jadi kita mulai dulu ya. Ini kalau ada minus-minus double ini maksudnya teks yang tidak ikut dieksekusi oleh program SQL, mirip tanda pagar di pemrograman Python. Jadi ini cara koma. Kita gunakan select, terus kita panggil tabel kirinya dulu ya. Kan tadi ada tabel kiri, tabel kanan ya. Tabel kirinya adalah hewan dulu. Jadi di kolom hewan ini kita akan ambil ini ya, pet ID dan nama. Oke. Terus kita gabungkan dengan informasi vaksin. Kita akan gabungkan dengan kolom ini ya. Kolom yang sebagai irisan kan kolom ini kan pet ID. Jadi kita memerlukan ini ya. Kalau kita ingin menggabungkan informasi dari dua tabel, harus ada kolom yang di tabel kiri ada, di tabel kanan juga ada. Itu yang jadi penjembatan. Itu harus ada ya. Oke. Nah, ini bisa kita beri alias ya, supaya menulisnya tidak kepanjangan. Jadi tabel hewan ini saya ringkas sebagai H. Kemudian saya pisahkan dengan koma. Pemberian vaksin as BV. Terus kita perlu masukkan informasi mana kolom yang jadi penjembatan. Yang di tabel kiri ada, di tabel kanan juga ada. Di sini adalah pet ID. Di sini namanya kebetulan sama, pet ID. Tapi nanti belum tentu sama ya. Hati-hati ya, yang dimasukkan di sini adalah aliasnya, bukan nama lengkapnya. Oh sorry, ini lupa diberi H. Yang di select juga perlu di sini. Karena apa? Kolom pet ID dia ada di dua tabel. Jadi kalau kita tidak beri keterangan dari tabel yang mana, dia akan bingung. Makanya dari sini saya kasih H. Terus di sini nama hewan kan juga diambil dari kolom H kan, dari tabel H kan. Saya jalankan lagi. Sudah berhasil. Terus tambahkan ini
BV ID event. Terlihat kan, dia menggabungkan data dari tabel hewan dan tabel pemberian vaksin. Jadi di bagian select ini ada yang dari tabel H hewan, ada yang dari pemberian vaksin BV. Dari sini kita bisa tambahkan kolom lain ya. Saya ambil lagi dari kolom lain dari tabel pemberian vaksin, yaitu ini aliasnya kan BV kan ya. Jadi saya tambahkan tanggal vaksin, maaf, salah ketik. Oke, saya tambahkan juga BV di vaksin. Nah, sekarang tinggal mempercantik lagi. Ini kan yang dimunculkan di sini masih dalam ID-nya untuk vaksin, perawatnya juga. Untuk itu kita perlu tarik lagi dari tabel lain. Untuk vaksin, keterangan lebih detailnya kan ada di tabel ini kan ya, vaksin. Jadi kita perlu tambahkan di sini vaksin SV. Terus kita perlu tambahkan di sini mana kolom yang menjadi penjembatan antara tabel pemberian vaksin dengan tabel vaksin. Kita perlu mencari kolom yang di kedua tabel tersebut ada, yaitu BV ini maksudnya pada tabel BV pemberian vaksin ada kolom ID vaksin, dan di tabel vaksin ada juga kolom ID vaksin. Nah, kolom yang jadi penjembatan. Jadi di sini kita bisa tambahkan V, sebentar saya nggak hafal kolomnya apa ya. Oh, perlindungan ya, dan pembuat. Coba kita jalankan. Sudah muncul kan ya, perlindungannya apa dan pembuatnya siapa. Nah, ini ada kolom yang tidak diperlukan. ID ini kan untuk orang awam tidak terlalu berguna kan ya. Kalau ada kolom yang ingin kita sembunyikan, kita bisa perintahkan dengan ini, seperti ini, minus ini. Jadi ID event saya hide, dan ID vaksin juga saya hide. Kita run lagi. Sudah hilang kan. Terus berikutnya kita tampilkan ini ya, membuat vaksinnya. Yang muncul hanya ID-nya. Kita ingin munculkan nama pembuatnya. Nama pembuatnya disimpan di tabel ini, pembuat vaksin. Seperti biasa kita butuh kolom yang jadi penjembatan ya, kolom yang di kedua tabel ada, di tabel kiri ada, di kanan ada, yaitu ID pembuat. Di sini pembuat. Jadi di sini kita perlu tambahkan buat vaksin S. Ini PV sudah dipakai, berarti saya pakai di sini PV. Oke, kita masukkan ya kolom yang tadi penjembatan V.
nama pembuatnya adalah nama pembuat. Jadi di sini kita tambahkan PV nama pembuat. Sudah muncul nama pembuat vaksinnya. Jadi yang masih bentuknya ID ini bisa kita hide dengan ini ya, seperti sebelumnya dengan minus ini. Terakhir nih, perawat yang muncul hanya ID-nya. Ini harus disambungkan dengan tabel perawat. Saya beri alias P dan sama juga saya butuh kolom yang jadi penjembatan yang di tabel kiri dan kanan ada. Dalam hal ini kolomnya adalah ID perawat. Di sini ada, di pemberian vaksin juga ada. Nama kolomnya adalah nama. Sudah muncul namanya. Ini bisa saya hide ID perawatnya. Kemudian kolom ini supaya tidak menimbulkan kerancuan, ini nama siapa, ini bisa diberikan begini, S nama perawat. Terus kolom ini juga nama pembuat bisa saya buat lebih jelas dengan cara yang sama, diberikan perintah S. Ini di sini ya. Jadi begini ya, kita sudah bisa melakukan penarikan data dari 1, 2, 3, 4, 5 tabel. Jadi tabel-tabelnya dimasukkan pada bagian from, sedangkan di bagian where kita masukkan relasinya. Mana kolom-kolom yang bisa menjadi penjembatan dimasukkan pada bagian where. Jangan lupa di sini pakai n. Terus ini ya, ada alias. Tabel diberi alias, nama kolom juga diberi alias. Ini nama, ini juga. Kemudian ini, perhatikan urutannya. Ini acak kan. Kalau kita ingin merapikan urutannya, kita bisa gunakan perintah order by. Order by, masukkan nama kolomnya ya. Kolomnya adalah ini kan, pet ID, tapi nama tabelnya jangan lupa ikut disertakan. Kalau ascending, urutannya naik dengan ask, sortnya naik. Terus saya juga urutan bisa berlapis ya. Ini saya urutkan berdasar nomor ID hewan dulu, dilanjutkan dengan tanggal. Tanggal dari sini kan BV, tanggal vaksin. Jangan lupa ya, pada perintah order by nama tabelnya perlu disertakan dalam bentuk aliasnya. S. Urutannya sudah rapi kan, tanggalnya juga sudah urut. Oke, jadi begitu ya dengan cara
koma. Tapi perhatikan di sini, nama hewan yang muncul di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Padahal kalau kita baca di sini, hewannya ada 7. Jadi cara ini punya keterbatasan, yaitu tadi untuk yang cara koma, dia joinnya selalu inner. Jadi hanya yang di tabel kiri ada, di tabel kanan ada saja yang ketarik. Yang di tabel kiri ada tapi di kanan tidak ada, itu tidak ikut ketarik. Maka dari itu kita memerlukan cara yang kedua, yaitu cara dengan join. Sekarang supaya hewan yang belum pernah divaksin ikut muncul, ikut ketarik, kita memerlukan cara yang kedua menggunakan cara join. Oke, kita mulai dulu ya, dari bertahap. Kita ambil tabel kirinya dulu, yaitu tabel hewan. ID, nama, from, hewan, SH. Jadi kita perlakukan tabel hewan sebagai tabel kiri. Oke, sejauh ini jalan. Kemudian dia akan digabungkan ke tabel kanan. Yang berlaku sebagai tabel kanan adalah pemberian vaksin. Dengan kolom yang jadi penjembatan adalah pet ID. Karena ada sebagian nama hewan yang belum divaksin, jadi tidak semua nama hewan ada di tabel pemberian vaksin. Jadi ada data di tabel kiri, yang di tabel kiri ada, tapi di tabel kanan tidak ada. Maka dari itu, sesuai yang pengantar tadi ya, kita memerlukan left join. Left joinnya dengan tabel apa? Dengan tabel pemberian vaksin. Tabel ini perlu diberi alias ya, supaya penulisannya tidak panjang-panjang. Saya beri nama menjadi BV. Nah, sama seperti yang dengan cara koma. Nah, ini saya kesini dulu deh. Ini cara join. Kita memerlukan kolom di tabel kiri dan kolom di tabel kanan yang jadi penjembatan. Masukkan dengan perintah on. Beda dengan sebelumnya. Yang sebelumnya kan dengan perintah where kan. Yang ini dengan perintah on. Saya masukkan di sini ya, ID event dari tabel BV. Nah, terlihat kan muncul. Jadi hewan yang belum pernah divaksin di tabel hewan dia ada, tapi di tabel pemberian vaksin dia tidak ada. Maka di sini di hasil tarikannya di bagian ID event ini akan null, karena di tabel BV dia tidak ada, tapi dia tetap ketarik karena ini menggunakan left join. Saya tambahkan data lainnya, BV tanggal vaksin, kita lanjutkan seperti yang sebelumnya ya. Kita perlu terjemahkan ID vaksin sebagai vaksinnya untuk perlindungan apa, dan pembuatnya siapa, dan perawat ini ID ini nama orangnya siapa. Karena sebelumnya sudah left join, maka join berikutnya juga dengan left. Jadi kita perlu join lagi dengan, kita mulai dari vaksin ya, left join vaksin.
kita masukkan penjembatannya ya. Jembatannya kan dari PV. Kemudian yang dimunculkan adalah perlindungannya. Setelah perlindungan dan pembuat. Sudah muncul perlindungan dan pembuat. Ini berarti bisa saya hide kolom ID event dan ID vaksin dengan double minus. Oke, sudah terhide. Sekarang kita ke pembuatnya ya. Tabelnya ini kan pembuat vaksin, ID pembuat, nama pembuat. Left joinnya dengan tabel apa, diberi alias ya, PV on V terus bisa tambahkan di sini V harusnya PV. Nah, sudah benar sekarang. Sudah muncul kan? Ya, harusnya tadi saya hide ya kolom pembuat. Terakhir dengan perawat, dengan tabel perawat. Nama kolomnya adalah, kolom penjembatannya adalah ID perawat ya. Disambungkan dengan ini pemberian vaksin BV ID perawat. Ini BV ID perawat. Yang dimunculkan adalah nama. Ini bisa saya hide nih ID perawatnya. Kemudian ini kolomnya bisa kita rename ya supaya tidak menimbulkan kerancuan. Nama bisa dibuat ini. Kemudian ini terus kita bisa urutkan dengan cara yang sama dengan order by. Kalau sortingnya ascending AST ya, tulis. Kalau turun tulis dengan dash. Ini PV. Sortingnya bisa berlapis ya, dipisahkan dengan koma. Nah, ini terlihat bedanya ya. Kalau dengan cara join, left join, hewan yang belum pernah divaksin ikut ketarik karena dia di tabel kiri ada, di tabel kanan tidak ada. Tapi dengan cara yang ini, cara
koma dan where, dia yang di kiri tidak ada, di kanan tidak ada, tidak ketarik. Oke, jadi begitu ya, ada dua cara ya yang sudah kita lakukan kan. Kita melakukan penarikan data dari 5 tabel ke dalam hasilnya dalam satu format baris kolom seperti ini. Teknik ini akan sangat berguna saat kita melakukan data mining untuk data analitik. Kemudian sebelum video ditutup, ini scriptnya bisa dirapikan ya dengan cara begini, di blok, terus pilih tadi edit format SQL. Nah, dia akan otomatis memberikan indentasi. Yang ini juga sama. Oke, jadi ada dua cara. Preferensinya terserah teman-teman, tapi yang join punya keunggulan. Kalau yang cara ini terbatas pada inner join, yang di kiri ada dan di kanan ada baru bisa ketarik. Oke, itu sekaligus mengakhiri video sesi kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat ya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Sampai bertemu kembali di video-video berikutnya.